Margin setipis tisu seperti itu. Penasaran kan? Nih, kita spill ya. Ini based on Tokopedia sebelum ada fee platform dan ads, dan juga belum termasuk biaya packing. Ini baru based on net profitnya aja ya, supaya nggak ribet. Kalau ada fee platform seperti sekarang juga nggak terlalu beda-beda jauh, tapi kita discussnya belakangan ya. Kita start dari yang paling simple aja dulu. Data ini berdasarkan item-item yang kita familiar aja ya, yang di luar ini kita nggak masukin. Ini produk seperti 3M Double Tape. Ada beberapa tipenya seperti VHB, foam, scotch. Awal penjualan sih marginnya masih 5.000. Mulai ada competition itu jadi 2.500. Pada saat udah mulai hancur-hancurnya 500 juga jual lah. Barang-barang seperti 3M Post-it itu 500 sampai 2.000. Untuk barang-barang stationery, ya marginnya secara persentase sih gede. Cuman cara rupiahnya sih sedih sih. Barang-barang telepon seperti Panasonic, Saitel ini barang-barang sampingan sih, tapi sempat jual lumayan lama lah dan masih ada. Ini awal penjualannya bisa 25.000 per telepon. Makin lama makin hancur sampai 1.000 pun dijual aja dah. Barang-barang seperti laptop, harganya mau mahal mau murah itu dari patok. Yang mahal paling mahal juga bisa jual marginnya 100.000. Yang murah itu bisa paling parah 25.000, kadang juga nggak nyampe 20.000 juga dijual. Terus barang-barang seperti Logitech, mouse, keyboard gitu, kadang-kadang bisa 10.000. Kalau yang barang sedikit mahal bisa 20.000. Waktu udah compete itu 500 juga udah dilepas aja, padahal ini tangan pertama langsung dari distributor. Dan yang bikin pusing juga ini banyak warnanya, salah stok warna bisa pingsan. Terus salah pilih model itu bisa nggak laku. Terus zamannya USB, modem USB nih, ini 2.000 aja buang deh tuh barang. Yang penting bisa keluar dulu lah. Barang-barang IT berikutnya juga barang-barang yang kompetisinya parah, langsung head to head dengan dealer-dealer lain seperti Network Product, TP-Link, dan teman-temannya. Ini pengambilan udah langsung ke master dealer dan distributor langsung. Awal penjualan mulai-mulai jual itu masih bisa 15.000. Yang pahit-pahitnya di 1.000. Terus micro SD Vigen, ini mungkin masih pada inget nih, harganya turun terus kan. Ini pengambilan dari tangan kedua dari area master dealer yang langsung ditunjuk oleh brand. Awalnya sih marginnya masih 5.000. Terus makin belakang competitionnya makin parah itu 1.000 marginnya. Terus competition udah mulai pada gila itu nggak ada untung juga jual aja. Untungnya itu dari bonus diskon makan quantity. Diskonnya itu 50 unit, diskonnya 1.000. Kalau 100 unit itu diskonnya 2.000. Itu benar-benar cuma ngalahin dari black bonusnya ini aja. Kadang juga dijual sampai minus sebelum harganya turun lagi, karena ini harganya akan turun terus ya. Barang IT ini banyak aneh-aneh ya. Bagi yang nggak jelas, nanti dijelasin dan nuansnya itu sangat-sangat kompetitif harganya. Next, barang seperti UPS, ICA, kita ngambilnya langsung ke master dealer. Margin untuk basic unitnya itu sekitar 5.000. Ini unitnya baru lengkap dengan full baterai. Kadang ada seller bundle yang harganya dimurahin, tapi baterainya belum termasuk. Untuk printer komputer, kita ngambil dari distributor, kadang ngambil juga dari master dealer, tergantung siapa yang ngasih harganya bagus. Awal penjualan bisa dapat dah 100.000. Pada saat competition udah gila, ya 10.000 lah. Tinta komputer, sama tangan pertama ke distributor, kadang ke tangan kedua dari master dealer. Ini para all the way lah. Zaman tinta HP 60 black color, HP 21, 22, Canon 820, 821, 4041, Epson 870, 7755, LX 310, LQ 310, dan teman-temannya itu samalah. Marginnya parah, cuma 1.000. Kadang cuma 500 juga lepas aja lah. Barang-barang ginian sih super parah. Ini pernah di quote dari salah satu salesnya distributor. Jangan kaget ya nanti pas terima barang ada bonus-bonusnya dikit. Biasanya bonus-bonusnya itu barang-barang yang 3 bulan berjual sekali kali. Kalau nggak, quote yang kedua nih, pengambilan barang harus bandel ya. Kalau nggak bisa keluar barang nih. Ya bandelnya apa? Biasalah barang-barang yang berbagi penderitaan. Untuk jualan barang IT memang nggak sesimpel itu aja karena banyak nuansnya. Salah satu yang wajib tahu adalah Moore's Law.
Ini baca sendiri aja deh, tapi basically artinya barang IT itu harganya akan makin turun dengan berkembangnya teknologi. Barang-barang ada kapasitas kecepatannya dan storage size-nya itu biasanya paling kena dampaknya. Harga bisa hancur-hancuran dengan kecepatan yang makin tinggi dan storage yang makin besar. Terus yang gebuk-gebukan itu bukan di retail aja tapi sampai kelas distributor dan brand owner. Makanya kalau diperhatikan barang IT itu strukturnya itu banyak distributornya. Jadi satu brand bisa ada 3 distributor. Itu juga dari brand untuk memastikan kalau distributornya nggak males dan adu cepat jualan barangnya. Kalau distributornya males, brand owner juga mabok karena mereka adu inovasi dengan brand-brand lainnya. Terus kedua, ini yang pernah terjadi di lapangan. Kalau kita ke tempat yang jual IT, biasanya kalau nggak biasanya di mall-mall yang isinya IT semua, itu banyak yang ngasih selebaran. Terus kita tinggal compare aja, cocokin harganya. Nah, pada saat kita udah ngeliat, let's say toko A itu barangnya harga murah-murah. Kita ke sana, tapi begitu sampai sana tokonya bilang barang yang kita cari nggak ada mulu. Terus biasanya kita ditawarin brand-brand lain yang harganya lebih mahal daripada yang di list. Capek deh. Kadang dari brand owner kerjasama dengan distributor untuk kasih target penjualan ke master dealer dan dealer. Biasanya yang sering nih printer, peripherals, laptop, kadang tinta juga. Let's say contohnya target 100 unit dapat emas 1 gram, 500 unit dapat motor 1, 1000 dapat jalan-jalan Eropa, 2000 dapat mobil 1 Innova gitu contohnya. Let's say price list satu itemnya maybe 10 juta. Ya toko tinggal pilih mau target apa aja. Let's say ngambil 2000 unit untuk dapat mobil Innova. Tinggal di cash in value-nya aja tuh mobil Innova berapa, terus dikurangin dari total omsetnya itu. Terus tinggal dibagi. Ya ujung-ujungnya harga retailnya itu atau harga distribusinya hancur lah gitulah. Jadi itu alasannya kenapa kadang-kadang dari toko-toko IT yang dealer-dealer atau retailer-retailer itu jarang mau ngambil sama distributor langsung, karena dari master dealer kadang-kadang atau dari dealer ini lagi ngejar-ngejarin target kayak gini nih, dan kalau misalnya udah kepepet masih belum tercapai target, harganya juga dibuang ke retail, ke end user juga harganya sama harga distribution sama. Secara singkat, artinya kadang-kadang harga price list dengan harga yang ada di master dealer, kadang-kadang harga master dealer bisa jauh di bawah price list banget. Ya, itulah dunia IT. Terus dunia IT itu juga sadis banget. Boleh dibilang no cash, no talk. Bagaimana kondisinya setelah e-commerce mulai ngecas platform fee atau komisi? Hitungan sekarang kan dulu sebenarnya nggak beda-beda jauh. Anggap aja lah e-commerce cas 12,5%. Ya kita tinggal naikin aja sesuai dengan margin yang kita mau. Let's say anggap aja kita naikin tinggi 5%. Kita lihat aja dealer-dealer lain casnya berapa. Kalau itu barang nyangkut nggak bisa kejual dengan margin segitu ya terpaksa harus turunin. Ikutin aja harga pasarnya berapa. Ya selama jangan sampai rugi lah. Ujung-ujungnya ya nggak jauh-jauh 0,5%, 1%, 2%. Ya segitulah kira-kira. Jadi toko hidupnya gimana? Hybrid terpaksa, online offline. Online jadi tempat buat buang barang aja. Berharap aja itu barang bisa dibuang secepatnya jadiin cash. Daripada itu stok kena Moore's Law, tewas jadi bangkai. Ya ini juga sedikit informasi untuk para driver ojol yang suka minta duit parkir. Keuntungan toko kadang-kadang juga nggak seindah keuntungan driver. Ujung-ujungnya ya tetap harus stay positif dan manfaatkan semua peluang yang ada. Oke lah, see you next time.